Dunia sekarang ini belum rela, masih ketakutan Islam memimpin kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesempatan, kemampuan untuk bersama-sama bermuajahah menyambut seruan Allah sholat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang ahammiyatu mahabbatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Urgensi mencintai Allah Ta'ala dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hatta yatahaqqaqa ladal muslim aslul iman wa yasiru fi tariqi bulughi kamalihi la budda min ayyuhibba ma ahabbahu Allah Ta'ala. Hatta yatahaqqaqa, agar supaya terrealisasi, menjadi kenyataan, ladal muslim, bagi seorang muslim, aslul iman, pondasi iman, wa yasiru fi tariqi bulughi kamalihi, dan berjalan di jalan kesempurnaan iman, la budda, tidak bisa tidak, satu keharusan, min ayyuhibba ma ahabbahu Allah Ta'ala, harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mahabbatan tahmiluhu alal ityan bima wujiba alai minhu wa ma nudiba ila fi'lihi. Mahabbatan, sebuah cinta, tahmiluhu alal ityan, yang bisa membawa orang tersebut alal ityan, untuk melaksanakan bima wujiba, dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan alaihi padanya, minhu dari Allah, wa ma nudiba ila fi'lihi, dan hal-hal yang disunnahkan untuk dikerjakan. Wa ayyakraha ma karahahullahu Ta'ala, dan labud, tidak boleh tidak, harus
membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Karohatan tahmilu alal kaffi, sebuah kebencian yang bisa membawanya alal kaffi, untuk berhenti, mandek, selesai, tutup, amma hurima alaihi minhu, dari pekerjaan, dari apapun yang diharamkan oleh Allah, wa manudiba ila tarkihi, dan dari hal-hal yang disunnahkan untuk ditinggalkan. Ini para jamaah Bapak Ibu sekalian, cara mencintai Allah, cara mencintai Rasulullah yang benar, didasarkan keimanan pada Allah dan didasarkan pengakuan iman kepada Rasulullah. Maka tidak bisa kita hindari ngaku iman, ngaku cinta Allah, cinta Rasul, maka harus berusaha mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, harus menjauhi, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa hadhil mahabbatu lima ahabbahu Allah Ta'ala wal karaha lima karahahu. Dan cinta yang seperti ini, benci yang seperti ini, la tatahaqqaqan illa idza ahabballah Ta'ala wa rasulahu, tidak akan bisa terbukti, tidak akan bisa terlaksana, terrealisasi, kecuali idza ahabballahu Ta'ala, jikalau orang tersebut mencintai Allah Ta'ala, wa rasulahu, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hubban yafuku hubbahu likulli syai'in, sebuah cinta yang melebihi cintanya kepada segala-galanya. Allah Rasul number one, yang lain number berapa terserah. Pokoknya boleh saja kita cinta selain Allah, cinta diri sendiri, cinta anak istri, keluarga, cinta uang, cinta kedudukan, boleh. Tapi syaratnya harus diletakkan di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Manakala sudah melebihi, maka semprit, gak iman namanya, gak benar imannya kalau sudah mencintai sesuatu yang lain melebihi cintanya pada Allah dan Rasulnya. Ada slogan, saya tidak setuju, right and wrong my country, salah benar negaraku. Ya tidak bisa begitu lah iman. Right and wrong my family, salah benar keluargaku, bapakku, bojoku, anakku, kroniku, anak buahku. Ya tidak benar lah iman seperti itu. Lah iman ya apa kata Allah, kata Rasul, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya didukung, ya dibela, walau harus sampai mati. Kalau tidak sesuai, ya harus diingatkan. Itu bentuk cinta. Harus diingatkan, dinasehati, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan mentang-mentang keluarga, bukan mentang-mentang kroni, konco, bukan mentang-mentang dulur, salah benar dibelai mati-matian. Bukan berarti karena sing bayar dibelai mati-matian. Kan itu yang banyak sekarang ini. Walaupun ngaku iman, walaupun ngaku cinta Allah, cinta Rasul,
Yang seperti itu harus dibenahi. La tatahaqqaqan illa idza ahabballahu ta'ala wa rasulahu hubban yafuku hubbuhu li kulli syai'in. Di mana cinta Allah, cinta Rasul itu tidak akan terlaksana, terbukti tidak kecuali jikalau orang itu mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi segala-galanya, bahkan melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, apalagi orang lain, termasuk orang tua. Nggak mentang-mentang lahirkan, nggak mentang-mentang biayai ngasih makan, aku ini bapakmu, aku ini ibumu, salah bener kamu harus dukung. Nggak begitu. Justru bentuk cinta pada bapak ibu, ya lek bener diturut, lek salah diingatkan. Justru seperti itu bentuk cinta yang benar. Bahkan cinta pada bapak dan ibu ya harus dibawa cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Ada tradisi sekarang untuk berkembang tak amati, dianggap sebagai adab tata krama itu nyium kaki ibu. Sementara Rasulullah melarang. Kenapa dilakukan? Kalau seandainya manusia itu boleh mencium, bersujud kepada seseorang, nih saya seorang istri yang saya suruh sujud kepada suami. Tidak boleh walaupun kita mau menghormati orang tua sampai sujud-sujud. Ada aturannya kalau dalam Islam dalam melakukan sesuatu itu. Ya taruhlah cium tangan, ya boleh kan gitu. Gak sampai sujud. Sujud hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada sebagian ya sampai cium-cium tangan ini gak mau. Terutama di daerah Arab sana kan tidak ada. Karena takut wulwu, berlebihan. Jadi apa yang terasa memang gak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya harus kita tinggalkan kalau itu tidak sesuai. Baru kalau sesuai, ya kita teruskan. Tidak apa-apa sebagai bentuk cinta Allah, cinta Rasul, sebagai bentuk iman. Makanya dinyatakan dalam kitab ini bagaimana caranya. Bihaitsu yudhi fi sabili ma bikulli syai'in. Nah, caranya dengan berkorban di jalan Allah, jalan Rasulnya, dengan segala-galanya. Dengan ilmu, dengan harta, ya dengan budaya, dengan apapun, itu harus kita berkorban di jalan Allah. Allah nyuruh terus, Allah Rasulnya melarang, berhenti. Wa yuqaddimuhuma ala kulli syai'in, dan juga lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding segala sesuatu. Nah ini kan gamblang sudah kalau begini. Kalau benar iman ya begitu. Kalau cinta Allah dan Rasulnya ya begitu seharusnya. Tapi kalau nggak seharusnya, ya nanti Allah ya nggak seharusnya kalau gitu masukkan surga. Nyatanya ya sudah dikabarkan oleh Rasulullah gak semua umat Islam masuk surga. Ada penyimpangan-penyimpangan di zaman akhir sampai jumlah sampai 73 golongan. Yang selamat cuma 1. Nah, berarti kita ya harus benar-benar membuktikannya kalau kita iman, kita cinta Allah, cinta Rasul, harus kita dahulukan Allah dan Rasulnya dibanding segala-galanya. Dan itu logis, itu wajar, itu maklum. Kita jadi begini ya karena Allah. Kita hidup ya karena Allah. Kita makan ya karena Allah. Kita minum karena Allah. Kita punya ilmu ya karena Allah. Kita punya kekuatan ya karena Allah. Kita hidup di buminya Allah.
Kita berteduh di bawah langitnya Allah. Apa terus jasa kita pada Allah? Tidak ada. Bahkan tidak ada jasa kita pada diri sendiri pun tidak ada. Semuanya hanya terjadi kalau Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, gak akan pernah terjadi kita ini. Jangankan kita, langit itu nggak ada dan isinya. Bumi ini nggak ada dan seisinya kalau tidak karena Allah. Ya wajar. Termasuk kita tahu tuntunan Allah itu dari Rasulullah. Ya wajar. Kalau gitu kita suruh mendahulukan Allah dan Rasulnya. Allah terang-terangan dalam hal ini dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah Nabi Muhammad, in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapak kalian semua, wa abna'ukum, jikalau anak-anak kalian semua, wa ikhwanukum, jikalau saudara-saudara kalian semua, wa azwajukum, jikalau istri-istri kalian semua, wa ashiratukum, jikalau keluarga kalian semua, wa amwalun iktaraftuha, jikalau harta-harta yang kalian semua usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan jikalau perdagangan yang kalian takutkan habisnya, wa masakinun tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah, dibanding Allah, wa rasuli, dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah memutuskan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah itu tidak mau memberi hidayah kaum yang fasik. Begitu gamblang, jelas, rincinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan garis kehidupan kita orang-orang beriman. Tidak boleh kita meletakkan hobi kita, cita-cita kita, kesenangan kita, harapan kita melebihi Allah dan Rasulnya. Ini sudah jelas sangat gamblang. Bahwa boleh saja mencintai anak, istri, orang tua, saudara, harta benda, rumah-rumah tinggal yang mewah, segala-galanya yang kita inginkan boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Harus diletakkan di bawah cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Keinginan, harapan, cinta, kasih, cita-cita kita itu harus kita sesuaikan dengan kemauan Allah, kemauan Rasulnya. Kalau Allah setuju, terus. Rasulullah setuju, terus. Syariat Islam boleh, monggo. Mau jadi miliarder, triliuner, mau jadi presiden, mau jadi jenderal, mau jadi bupati, mau jadi gubernur,
ketua RT, ketua RW. Iya, kadang-kadang orang-orang jangankan jadi gubernur, jadi ketua RT pingin. Jadi ketua RW senang. Ya memang seperti itu. Boleh, tidak masalah. Tapi syaratnya nggak boleh nyogok, nggak boleh apa istilahnya serangan fajar, nggak boleh politik uang, nggak boleh bertentangan kalau pingin jabatan. Kalau pingin uang juga nggak boleh nyolong, nggak boleh korupsi, nggak boleh jambret, nggak boleh judol. Sekarang lagi tren ya judi online. Nggak boleh jualan homer. Nggak boleh apa lagi? Boleh nggak jualan rokok? Boleh kata yang doyan. Jadi sing nggak doyan haram gitu. Ya terserah ikut yang mana. Yang bolehkan ini cuma orang Indonesia. Di luar Indonesia itu mengharamkan semua ulama. Jadi gimana? Cinta Allah, cinta Rasul, ya lihat Allah boleh enggak? Allah boleh, monggo, sepuas-puasnya. Allah enggak boleh, berhenti. Karena nanti berlawanan dengan iman, itu berbahaya nanti di akhirat. Karena iman itu adalah tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkani. Karena orang iman itu hati membenarkan, lisan mengucapkan, kemudian mengamalkan rukun iman. Itu iman. Kalau enggak, ya imannya nakis, imannya masih bolong, imannya masih kurang, masih perlu dibenahi, didandani lagi. Kalau enggak didandani di dunia, didandani di akhirat oleh Allah. Di mana? Di neraka. Gak ada masuk surga masih bawa dosa, itu enggak ada. Gak boleh dosa kita mengotori surga, enggak boleh. Maka sekali masih ada dosa, cemplung non rokok dulu, dihukum terserah Allah. Nanti selesai dosanya baru dimasukkan surga. Ya tetap alhamdulillah, asal muslim ya. Naudzubillah kalau udah kafir selamanya wis gak iso diumbah, di selamanya di neraka kata Allah. Kita paling tidak alhamdulillah udah muslim. Tapi masa iya kita ingin ke neraka duluan? Tidak mungkin. Bisa enggak tanpa ke neraka? Ya bisa. Caranya gimana? Ya dicuci, dibenahi dulu kekurangan kesalahan itu sebelum mati. Bisa enggak? Ya bisa. Karena kata Allah, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus, mentipek seluruh kesalahan kita. Pokoknya umur ini peluang emas. Umur ini sangat berharga. Saking berharganya, semua orang yang mati itu boleh minta, cuma satu mintanya, kembali ke dunia. Yang sudah baik ingin nambah kebaikan, yang nggak baik ingin memperbaiki. Yang belum siap ingin menyiapkan diri. Itu pun permintaannya tidak setahun Bapak Ibu. Permintaannya tidak 10 tahun. Sesaat saja ya Allah. Sesaat saja saya ingin balik ke dunia mau beramal soleh. Tetapi walau sesaat ya nggak dikasih oleh Allah. Sementara kita sekarang di dunia ada dikasih 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Kadang-kadang disia-siakan begitu saja. Malah kadang-kadang malah dibuang-buang peluang. Karena melanggar tuntunan sang pencipta alam semesta. Penciptanya, pencipta kita itu. Dan itu yang kita saksikan mayoritas makhluk
manusia di seluruh dunia sampai sekarang ini. Ya disinilah perlunya ngaji dan ngaji ya. Karena ya rata-rata sampai sekarang pun universitas Islam tambah banyak, pondok yo tambah banyak, ustadz tambah banyak, ceramah banyak, tapi nyatanya ya manusia yang kafir ya masih banyak, muslim yang asal-asalan masih banyak, muslim keturunan, gak peduli dengan ajaran Islam, yang penting muslim menutup, muslim KTP banyak. Nah itu nanti pasti menyesal kalau udah masuk kuburan, belum pingin balik, mau memperbaiki diri. Tapi nggak ada kesempatan itu kalau udah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ya harus gunakan peluang hidup ini semaksimal mungkin, semampu kita tentu ya. Walaupun maksimal, masing-masing orang punya kemampuan berbeda, tapi maksimal sesuai kemampuan, gitu ya, insya Allah bisa. Bagaimana mungkin kita nggak punya uang 1 miliar suruh infak 1 miliar, ya nggak mungkin. Punya 1 miliar bisa 1 miliar, punya 1.000 ya 1.000, punya 1 juta ya 1 juta, punya tenaga ya tenaga, punya pikiran ya pikiran, punya ilmu ya dengan ilmu, ya dan seterusnya ya. Nggak ada istilah tidak bisa memperbaiki, karena maksimal tapi dalam batas kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa memperbaiki diri. Warawal Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna habba ilaihi, sampai aku Rasulullah lebih dicintai oleh dia, min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa waladihi, dari anaknya sendiri, wa ahlihi, dari keluarganya sendiri, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Nah, ini melengkapi ayat tadi. Rasulullah juga gamblang di sini ya. Allah dan Rasulnya harus nomor 1. Itu berarti ya kita harus ngaji terus supaya tahu kemauan Allah gimana, kemauan Rasulullah itu gimana. Nah baru kemudian kita menomorsatukan Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya mendahulukan kemauan Allah dan Rasulnya, dijadikan sebagai way of life, minhajul hayat, pedoman hidupnya. Untuk Allah, untuk Rasul, enggak. Untuk diri kita sendiri. Kita baik, ya kebaikan kita untuk kita sendiri. Kita jelek, kejelekan kita ya untuk sendiri. Kita mukmin untuk kita. Kita kafir ya bahayanya untuk kita sendiri. Wong Allah ndak butuh apapun dari kita. Sebaliknya kita butuh tok pada Allah. Nggak ada ndak butuh. Pokoknya semuanya mandek kalau Allah ndak mau. Semuanya hilang, mandek, bahkan hancur, lebur kalau Allah ndak mau. Dalam sejarah kehidupan manusia begitu itu sudah nggak berubah sampai nanti hari kiamat. Yang takwa, yang nurut, yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, sementara yang kufur dihancurkan oleh Allah. Caranya Allah terserah. Dulu ada kisah sodomi ya, ceritanya ya dihancurkan oleh Allah. Nah ternyata di Indonesia ada, di desa namanya Legetang di Wonosobo. Karena dia makmur, karena dia sehat, karena dia kaya raya, akhirnya
lupa diri. Setiap malam kerjanya pesta, nuruti nafsu itu kan tidak bisa selesai. Justru orang nuruti nafsu itu kayak minum air laut, diminum makin haus. Pesta, minum, judi, mungkin pesta opo gitu, nggak puas terus sampai akhirnya ya zina dengan ibunya, zina dengan adiknya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Desa yang terkenal makmur itu akhirnya diuruk dengan gunung. Gunungnya kayak tumpeng itu, langsung ditumplek, blek semalam tok habis. Siapa yang nyangka kalau mau mati malamnya pesta pura. Tapi manusianya seringkali ya lupa lagi, diingatkan, lupa lagi. Ya, ini perlunya supaya terus kita saling mengingatkan, supaya tidak sampai jauh menyimpang. Dan ternyata nggak jaminan kita tambah makmur, tambah sugih, tambah sehat, tambah terkenal, tambah takwa, kan tidak jamin. Malah sering-sering orang gak sakit, sehat, kaya raya, ditakuti orang, malah tambah hancur. Kayak Korun, kayak Fir'aun, dan Fir'aun yang lain kan masih banyak sampai sekarang. Kemudian lewis diazab kayak Fir'aun baru nyesel, kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Maka perlu dakwah, perlu ngaji, perlu tawasau bil haq, tawasau bis sabr, terus saling mengingatkan. Karena kalau enggak ya pasti ujungnya ke sana. Kalau dakwah itu dihilangkan, kata Rasulullah, maka manusia itu bagaikan orang yang naik kapal. Kalau ada orang yang bolongi kapal, dibiarkan aja. Alasannya karena hak asasi manusia. Gak perlu ngurusi orang lain. Maka kalau kapal itu kata Rasul sudah tenggelam, maka yang hancur itu bukan yang bolongi kapal tok, bukan orang yang jelek tok, tapi yang baik-baik, yang diem melihat kejelekan, keburukan itu juga akan kena imbasnya, tenggelam bersama orang-orang yang buruk tersebut. Kalau azab Allah sudah turun, ya sudah kena semuanya. Kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, gak mau dakwah. Nah, kita ngaji seperti ini ya supaya menghindar dari murka Allah tersebut. Kalau bisa ya menghentikan murka Allah menjadi rahmatnya Allah. Ya dengan dakwah, dengan ngaji, dengan berbuat baik, saling mengingatkan, itu nanti akan saling menguntungkan bagi manusia. Fala yakunu mu'minan hatta yuqaddima mahabbatar rasul. Maka seorang itu tidak termasuk orang beriman sampai orang itu lebih mendahulukan cinta Rasul ala mahabbati jami'il khalqi, dibanding mencintai semua makhluk. Wa mahabbatur rasul tabi'atun li mahabbatil mursil wa lazimatun laha. Dan cinta Rasul itu mengikuti cinta kepada yang mengutus Rasul, yaitu Allah. Ya karena disuruh Allah. Kita cinta Rasul, suruh Allah. Kita cinta Allah, ya disuruh Allah. Fala tujadu mahabbatu sallallahu alaihi wasallam illa idza tawaffarat mahabbatullah azza wa jalla. Maka tidak ada istilah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau memenuhi cinta Allah azza wa jalla. Kama dalla alaihi qaulu ta'ala, sebagaimana ditunjukkan oleh Allah dalam surah Taubah 24 tersebut, ahabba ilaikum minallah wa rasuli, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah, itu disalahkan. Yang benar lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding cinta segala-galanya.
Itu yang diinginkan Allah, diinginkan Rasul. Bahkan ya Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Rasulullah adalah kekasih Allah. Bahkan doa tanpa sholawat nggak tembus ke langit, ditolak oleh Allah. Maka ya memang tidak bisa dibantah, tidak bisa dilanggar sudah. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul harus nomor satu. Mau apapun tanya dulu, Allah boleh enggak? Rasul boleh enggak? Boleh terus. Kalau enggak boleh, berhenti. Walaupun untungnya 5 miliar. Walau untungnya 300 triliun. Walaupun untungnya 270 ton emas. Allah larang, ya berhenti. Jangan jangan jadi berbahaya. Enak Ustaz, ya enak memang. Nafsu itu enak. Nafsu itu enak. Yang gak enak kan melawan nafsu. Nafsu dituruti enak. Gelundung ngono ae, gak usah ngaji, gak usah apa. Memang seperti itu nafsu yang diinginkan. Melawan hawa nafsu itu yang berat. Maka saking beratnya digambarkan sampai lebih berat dari perang Badar, kata Rasulullah SAW. Namanya berat, ya pasti ada yang gagal, pasti ada yang gak berhasil, pasti ada orang-orang yang tidak lulus. Namanya berat. Perang Badar itu ringan. Ya berarti harus serius. Yang lulus siapa? Yang serius. Kalah, latihan lagi, kalah, latihan lagi, kalah, latihan lagi. Begitu terus. Namanya perang. Kadek kita nuruti nafsu udah kalah. Nafsu itu ya gak ada batasan. Ya gak ada yang gak bisa kalau soal nuruti nafsu. Cari ini siapa itu yang peloso itu, Gus Kausar itu mengatakan kita itu aja yahan aja ngilok-ngilok no DPR, ngilok-ngilok no bupati, ngilok-ngilok no presiden. Kita itu padha ae. Jari ini kita ini ngene iki slamet saking durung kesempatan. Bandingno engko awak dhewe dadi DPR jadi bupati ana kanca wong loro ndek meja itu ana duit segala-galanya, duit bansos, duit pondok, fakir miskin, duit jalan, duit bangun ini itu. Kalau wong ro kita mek ambek kancane wong loro tok ndek kira-kira kuat apa enggak? Jare tak ada jaminan. Ya iya memang. Kita belum teruji. Engko wis dadi bupati, engko wis jadi DPR, kemudian kok gak melok korupsi, gak melok mentit. Lah itu baru teruji. Nah, kayak saya, kayak sampean durung dadi apa-apa, ya iso ngilok-ngilokno. Tapi kira-kira wis didadi temenan, apa bisa jujur menomorsatukan Allah dan Rasulnya? Ya kita lihat. Kalau ya alhamdulillah, wah nomor 1 surganya, karena tantangannya lebih berat. Tapi kalau enggak, ya nomor 1 nerakanya, khianat, naudzubillah. Makanya sampean ukur dhewe lah, posisi sampean di mana, sing kira-kira kuat. Lek sampean kuat ya monggo. Dakwah di tempat pelacuran silahkan, dakwah di tempat perjudian monggo, dakwah di pemerintahan silahkan. Tapi sampean sing paling tahu kemampuan dirinya di mana.
Lek kuat silakan. Kalau ndak ya pilih jalur aman, kumpul wong kang soleh. Kumpulono wong kang soleh. Itu lebih aman. Enggak ada orang yang tahu kecuali diri kita sendiri. Unwanul mahabba al-muwafaqah wal ittiba. Tandanya orang cinta itu sesuai dan mengikuti. Al-mahabbatu shahihah taqtadi mutaba'atul muhib liman ahab. Cinta yang benar itu menuntut orang yang mencintai itu mengikuti orang yang dicintai. Wa muwafaqatu fi ma yuhibbu wa yakrahu. Dan sesuai dengan yang dicintai dan dibenci, qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan. Ucapannya disesuaikan pada yang dicintai, perbuatannya ya disesuaikan, keyakinannya ya disesuaikan. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang dikatakan, itu yang dikerjakan, itu yang diyakini. Nah, itu kalau cinta benar. Nah, kita ya harus berusaha, pokoknya mau nggak mau, nggak ada jalan lain, harus cinta Allah, cinta Rasul. Faman ahabballaha ta'ala wa rasulahu mahabbatan shadiqatan awrathathu tilkal mahabbah. Maka barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya, cinta yang benar, maka Allah akan memberikan cinta tersebut. Wah, pasti disambut oleh Allah. Kama alimna hubban lima yuhibbanihi wa karhan lima yakrohanihi. Sebagaimana kita ketahui, cinta terhadap apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, benci terhadap apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Wa min lawazimi dzalika ayyamala bijawarihi, dan sebagai bukti semua itu adalah beramal dengan anggota badannya bimuqtadha hadzal hub, sesuai cinta ini, wadakal bughdi, dan sesuai kebencian tersebut. Fayaqifu inda hududi syar'illah azza wa jalla, sehingga dia akan nurut sesuai ketentuan syariat Allah. Nah itu makanya walaupun negeri kita ini sekarang nggak menerapkan syariat Islam, jangan sampai kita menolak syariat Islam. Mana bukti iman? Mana bukti cinta pada Allah kalau menolak? Yang disuruh nolak bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia itu nggak boleh diterapkan selain syariat Allah. Kalau iman, kalau Islam. Perkara sekarang nggak nerapkan, ya memang kita belum ada pemahaman sampai sana negeri kita ini. Pemahaman apalagi menerapkan. Belum ada kemampuan menerapkan ke sana. Dan dunia sekarang ini belum rela. Masih ketakutan Islam memimpin kembali. Ya itu masalahnya. Gauman golek umat Islam jadi khalifah lagi kan gitu. Tapi sampean mau menentang, mau hebat kayak apapun, remuk sampean lek nentang Allah. Sebentar lagi, sekuat apapun, gak dilihatlah kekuatan Fir'aun, Abraha, Namrud dulu. Gak kapok tak? Piro kekuatan sampean masyarakat dunia ini. Ya sama seperti saya ngelihat semut seakai tak icak ngono tok ya mati kabeh wis. Itu ya Allah mau ngicak seluruh makhluk. Sedetik hilang semua sudah. Yang tidak boleh itu di seluruh dunia, nggak boleh menerapkan syariat, nggak boleh. Itu masalah i'tiqad. Jadi sekarang ini kita sama-sama nggak menerapkan syariat Islam, tapi satu, ya insya Allah tetap surga karena tidak rela. Cuma kita ada caranya. Untuk ke sana Rasulullah juga langsung ngajak perang kan. Bil hikmah ngajaknya. Selama di Mekah, ya dakwah terus, dikepui, ya diboikot, ya diusir, tapi tidak pernah Rasulullah mengakui hukum buatan manusia. Seluruh nabi itu nggak pernah mengakui hukum manusia, walau sampai dibakar hidup-hidup, kayak Nabi Ibrahim,
Kayak Nabi Muhammad diboikot sampai gak makan 3 tahun, makan daun-daun kering sampai tainya kata para sahabat itu kayak tai kambing. Karena begitu dahsyatnya boikot. Tapi akhirnya bagaimana? Ya, akhirnya berujung kematian semua. Orang kafir mati, orang mukmin mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, bajingan yo mati. Lalu di sana ngomong apa kita terus di hadapan Allah. Nah, tuntunan sudah ada. Kemudian kita pura-pura menjamkan mata. Kita pura-pura nggak dengar. Ya Allah tahu. Kita pura-pura Islam. Kita pura-pura baju koko. Kita pura-pura sarungan. Hati kita membenci aturan Allah. Bagaimana? Apakah Allah tidak tahu? Pura-pura serbanan. Kemudian nipu-nipu kuburan dipalsukan. Sejarah dipalsukan. Kemudian kuburan dipakai pajang-pajang kayak manten begitu. Padahal Rasulullah ngelarang. Hanya modal jubah, surban. Ya tidak begitu Islam. Islam ya nurut aturan Allah, nurut aturan Rasulullah, aman. Makanya kata Allah begini. Dalam surat Ali Imran ayat 31, sebagai bukti iman, bukti cinta itu Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, katakan Muhammad, jikalau kalian semuanya umat Islam memang betul mencintai Allah, fattabi'uni. Syarat mencintai Allah adalah mengikuti aku, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Allah nggak ngikuti tuntunan Rasulullah, berarti cintanya palsu, nggak bener. Walaupun tasbih gede-gede, jenggotnya panjang, walaupun surbanan, walaupun jubahan putih-putih, nggak sesuai tuntunan Rasul, ya berarti nggak cinta Allah. Kalau cinta Allah jalannya cuma satu, fattabi'uni, itu disuruh Allah, bukan disuruh Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, kalau betul kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa yang diikuti Nabi Muhammad? Ya syariat Islam itu. Memang ngajarkan apa Rasulullah? Golek duit, rebutan jabatan, golek ketenaran, atau golek apa sekarang istilahnya? Golek apa istilahnya? Follower. Masa golek pengikut gitu? Enggak. Ya disuruh ngikuti syariat Islam itu. Yang disuruh Allah, yang dicontohkan Rasulullah, ya syariat Islam itu. Sak durung ngikuti, ya ngaji. Bagaimana ngomong dakwah? Bagaimana ngomong syariat Islam? Bagaimana ngomong negara Islam, syariat Islam, khilafah Islam, gak seneng ngaji? Mustahil. Kalau mau menegakkan Islam seneng ngaji, harus. Lenda, yo negakno nafsu, ketok itu ae serbanan. Ketok itu ae, kaya aku ini burak-burak ini. Gubluan putih, jadi dianggap api. Soalnya lek gubluan yo gak patek pantes men ngono tok. Asline yo mek iso ngomong ketobos. Tapi setuju. Ngono tok. Tapi setuju saya ini. Apa yang dikatakan kitab memang harus gitu. Cuma kemampuan saya sak meni iki ya Allah, mek gitu tok. Ya terus berusaha. Gak iso saya itu iman koyok Rasulullah, koyok Abu Bakar, koyok Khalid bin Walid, koyok Umar, koyok Sumayyah, koyok Aisyah, koyok Fatimah, koyok Maryam, koyok Nabi Isa. Betapa jauhnya saya ini debu dibanding mereka. Tanah kotoran saya lihat dibanding mereka ya Allah. Tapi alhamdulillah terima kasih Allah memberikan rezeki bisa sedikit-sedikit nyampaikan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini semuanya diterima. Mudah-mudahan ini semuanya menyebabkan kita ini diampuni Allah
Dan mudah-mudahan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ya diterima oleh Allah karena kita setuju. Itu doa aja modal kita. Baik setuju menurut doa. Adapun pelaksanaannya ya pelan-pelan berusaha. Memang kita mahalul khotok wan nisyan, tempat salah dan dosa. Tapi jangan sampai kita membenarkan salah. Beda nanti membenarkan dosa. Apalagi dukung salah, dukung dosa. Waduh, hilang imannya kalau udah seperti itu. Nggak ada iman. Faman taroka syai'an mimma yuhibbullah azza wa jalla wa rasulahu. Maka barang siapa meninggalkan sesuatu apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, wa fa'ala syai'an yakrahanihi, dan mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah ma'akudrati, padahal dia mampu, ala fi'lil mahbub, mengerjakan yang dicintai, watarkil makruh, meninggalkan yang dibenci Allah dan Rasulnya, kana fi imani kholal, maka imannya berarti cacat, berpenyakit, kurang, tidak sempurna. Alaihi ayyas'ali islahi, maka dia wajib berusaha memperbaikinya. Bagaimana saya singgung tadi, sebelum diperbaiki Allah. Wa kanat mahabbatu da'wa tahtaju ila bayyinah, maka cintanya perlu pembuktian. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Tentu seandainya cintamu itu benar, pasti kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencinta kepada orang yang dicinta itu mutiun, itu adalah taat. Bapak Ibu sekalian, sudah paham, sudah jelas kita. Yang diinginkan Allah adalah kita taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Yang diinginkan Allah, kita menjauhi larangannya. Capek-capek, berat-berat, susah-susah, kita harus maksimal meninggalkan larangannya itu. Adapun masih usaha, capek, berusaha berat-berat, kok kita sesekali berdosa salah, istighfar. Itu juga nanti menghapus dosa, taubat, istighfar, taubat. Bahkan Rasulullah sendiri saja, beliau menyatakan dalam sehari tidak kurang dari 100 kali istighfar dan bertaubat. Nah kita harusnya ya 1000 kali, 10.000 kali, 1 juta kali lah kita ini. Kalau enggak ya minimal ya 100 kali niru Rasul. Caranya gimana? Dicicil. Misalnya setiap habis sholat istighfar berapa kali gitu, 20 kali, berarti sehari sudah 100. Niat taubat, istighfar, mudah-mudahan dengan begitu seluruh salah-salah kita itu diampuni oleh Allah. Amal kita yang baik mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya juga dicintai Allah. Karena Allah menyatakan kita punya peluang, walaupun banyak dosa punya peluang dicintai Allah, yaitu dengan taubat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Nah itu kan, itu peluang kita di situ itu. Kita wis jangan ngaku api, kita tambah elek. Lagi kita itu ngaku api wis tambah elek. Lagi kita ngaku elek ae wis. Tapi api loh, itu yang benar. Nah kita harus ngaku elek, wis tobat-tobat kayak Nabi Adam, ya dicintai oleh Allah. Itu peluang kita di situ. Karena kita harus makhluk tukang dosa, tukang salah. Peluangnya di situ untuk dicintai Allah, ngelaku salah, ngaku dosa. Jangan ngaku api. Ngaku api akhirnya ngerasani tonggo. Dulure dirasani terus. Karena ngaku api. Salah-salah ustadz ya dirasani terus, gurune dirasani terus. Wah, ndobos tok Ustaz Fadil. Ngono. Wah, ditwapuk malaikat sampean lek yang ngono. Wah, aku saya lele ngene. Ditungakno malaikat kata Gus Bah.
didongakno ikan di laut, digugano semut-semut, seluruh alam ndonga kabeh sama ndongakno ustad, ndongakno ulama-ulama itu. Oh, wis ustad salah wis jarno salah dhewe. Ulama salah jarno wis. Nanti ono sing ingatkan. Ini tunggone dulure orang tuae ustate di rasanya. Ya enakan kita ngaku salah cek gak kober metani salai wong liya, itu lebih aman, lebih selamat insya Allah. Bapak Ibu sekalian sudah siang? Oh monggo. Terima kasih. Ya 73 golongan. Apesnya semuanya ngaku yang satu. Itu yang pusing. Kan semuanya ngaku ahli sunnah wal jamaah. Ngaku yang selamat itu. Kita bingung lagi di situ. Semua ngaku ahli sunnah. Nah saya ngambil panduan lain pendukung hadis itu adalah taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi malan tatillu abada. Saya ngambil itu. Jadi apa sih ahli sunnah wal jamaah di samping penjelasan yang lain, ikuti Allah, Rasul, para sahabat. Ada Rasulullah juga pernah bersabda, saya tinggalkan pada kalian semua itu hanya 2 perkara. Jikalau kalian semua berpegang teguh dengan 2 perkara itu, lan tadillu. Lan itu pakai lan. Lil abad lal wal istimror, untuk selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnatu rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul. Yaitu aja. Lepas dari nama organisasi Islam, aliran-aliran yang ribuan di dunia ini, wis ya itu aja pegang. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Bener itu, kalau sudah pegang itu, dia kiai, dia gus, dia habib, dia orang biasa, tukang mebel, tukang kayu, tukang sepur, bengkel, pegang teguh dengan itu pasti selamat sudah. Tapi tidak pegang itu, ustadz belum tentu selamat, kiai belum tentu selamat, ulama, habib belum tentu selamat. Tidak berpegang teguh dengan itu, nggak ada jaminan sudah. Jadi ya itu aja sudah. Jadi tekanannya ya ngaji itu sudah. Bagaimana kita paham Quran dengan benar, paham hadis dengan benar, paham syariat dengan benar, kita amalkan. Insya Allah itu. Jadi insya Allah. Dan itu aja mempelajari itu sampai mati gak habis-habis. Gitu. Gak usah yang aneh-aneh gitu. Itu jaminan, itu dari Rasul. Kalau selain itu gak ada jaminan sudah. Kadang malah sing gaya-gaya malah menyesatkan. Karena apa? Ya ndak pede dengan ilmunya. Lihat Gus Baha, ilmunya mapan, santai aja dia. Mau dibenci, mau disanjung, gak ngereken dia. Ilmunya mapan, niatnya mapan, lurus. Jalan aja terus dia, lurus. Nah, insya Allah seperti itu. Kita gak Gus Bahai, kita ndak ulama. Yo ngaji gini nih, insya Allah ya dapatlah dikit-dikit gitu. Ngaji terus. Kita bukan ulama, bukan kiai, ya milih kiai, milih ulama sing bener supaya kita ndak disesatkan. Karena kita bukan ulama, disesatkan yo gak ro. Nah, ulama kita tahu. Ulama kiai kait longgung ini lek podo kiai ini wis bisa ngerti. Ah, itu ulama temenan, itu ulama gaya-gayaan ya anu. Lek podo ulama yang ngerti, sorot mata wis ngerti, itu ulama temenan, ulama gadungan. Ngerti sudah. Nah, kita bukan ulama ya gak akan ngerti. Malah ditipu, malah dicium-cium. Ditipu malah disanjung-sanjung, malah gitu. Memang bukan ulama. Nah, ulama pasti ngerti. Ulama sing basiro tambah ngerti lagi.
Nggak tahu ketemu Aero, saya kenal ulama besar di Turki. Pulang ke Indonesia, dia kirim salam. Sama anak muda usia 19 tahun di pondok di Pasuruan yang orangnya itu tidak pernah keluar dari pondok. Kata kiai dan santrinya itu. Lah kok tahu ulama besar di Turki itu. Anak itu tidak pernah kemana-mana, kok kirim salam loh. Ya podo wali ini lek ngono itu. Ya seperti itu. Jadi ya kita karena bukan ulama ya harus ngaji. Ngaji terus. Tapi ya jangan sembarang ngaji. Tetap harus milih ulamanya. Ustadznya tetap harus milih. Apalagi di zaman seperti ini gak semuanya lurus. Carilah yang lurus. Yang benar-benar menunjukkan hak dan batil pada kita. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk yang satu itu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ada kita berdoa bersama-sama. Khususnya untuk Pak Ghazi ya. Ini pada Bapak Ibu sekalian yang infak pada pagi hari ini, mudah-mudahan infaknya semuanya barokah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa bareng-bareng, kita manfaatkan. Kita ngaji gini tempat mustajabah. Insyaallah di tempat dikabulkan doa. Mari kita doa bareng-bareng. Pasti di antara kita ada yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga mudah-mudahan seluruh permasalahan yang kita hadapi diselesaikan oleh Allah. Dibarokai oleh Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina wali azwajina wali auladina wali tullabina wali jama'atina wali ikhwanina wali ahlina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana walahum. Allahumma arhamna walahum. Allahumma hasin maqasidana ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an katsira wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarah. Semua yang benar dari Allah mari kita teladani bersama-sama. Ada salahnya dari saya pribadi mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.